Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Promo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum animasi Shingeki season 5 episode 42 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, Raja Gila tiba-tiba saja mencegat Raja Bandi Asura yang akan masuk ke istana surga. Karena saat ini Raja Gila benar-benar akan menghabisi ketiga Raja Asura yang lain. Jelas hal itu membuat Raja Bandi Asura kaget. Ia pun bertanya-tanya, ada apa dengan Raja Gila? Bukannya membunuh para dewa adalah tujuan mereka bersama? Raja Gila pun lalu balas berkata, kalau penyatuan Asura juga merupakan tujuannya. Raja Bandi pun tertawa kecil mendengarnya. Ia tak menyangka selama bertahun-tahun Raja Gila lah yang akhirnya berani menembus lapisan kertas jendela itu. Sontak, rakyat Raja Bandi pun juga kaget mendengarnya. Raja Gila pun kini menegaskan sekali lagi bahwa dia bertekad akan menulis ulang sejarah dengan membangun peradaban Asura baru. Dan Raja Gila tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang akan menghalanginya. Raja Gila pun segera turun dan benar-benar menantang Raja Bandi Asura. Dan kini para rakyat Raja Gila pun mulai berdatangan. Mereka pun segera berjajar di belakang Raja Gila. Mereka semua berteriak dengan kompak, duel, 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 ayo tarung. Rakyat Raja Bandi pun masih tak percaya dengan semua ini. Mereka benar-benar tak menyangka pertarungan antar raja akan terjadi di istana surga. Raja Bandi Asura jadi tertantang dengan ide Raja Gila ini. Tanpa ragu, ia pun segera menembakkan kekuatan asap racun yang sangat tebal kepada Raja Gila dan pasukannya. Raja Gila pun segera melayangkan tebasan agar ia terhindar dari asap racun itu. Akan tetapi, beberapa prajuritnya kini tewas akibat racun yang mematikan itu. Raja Gila pun jadi kesal. Ia pun segera menyerang Raja Bandi dengan tebasan-tebasan yang intens. Raja Bandi pun segera berlari dan menghindari tebasan-tebasan itu. Sampai saat ini, tebasan Raja Gila belum mengenai Raja Bandi sama sekali. Raja Bandi pun tak mau menghindar terus. Dengan kekuatan asap racunnya, ia pun dengan cepat menghilang dan menyerang balik Raja Gila dari belakang. Ia pun memukulkan gas racun ke punggung Raja Gila dengan telak, membuat kini tubuh Raja Gila benar-benar keracunan. Raja Gila ini berusaha menahan efek dari racun itu. Walaupun begitu, ia pun masih berusaha untuk menyerang Raja Bandi. Tapi jelas tubuhnya yang melemah membuat serangan Raja Gila kali ini agak kendor, sehingga tebasan-tebasan Raja Gila sangat mudah dihindari oleh Raja Bandi. Di situ Raja Bandi mengatakan bahwa semakin Raja Gila mengeluarkan jiwa tempur, maka racun itu semakin cepat merasuk. Akan tetapi Raja Gila tampaknya tak mempedulikan hal itu. Ia pun lanjut melancarkan tebasan-tebasan yang brutal kepada Raja Bandi. Sambil menangkis, Raja Bandi pun tampak terkejut dengan kegilaan Raja Gila ini. Walaupun keracunan, tampaknya serangan Raja Gila ini tak kendor sama sekali. Dan nyatanya, tebasan-tebasan Raja Gila semakin liar dan kuat. Raja Bandi pun segera mengeluarkan gas racun yang sangat tebal untuk menyembunyikan dirinya. Tapi seolah kekuatan Raja Gila tak bisa habis sama sekali, ia pun malah dengan lebih brutal melayangkan tebasan-tebasan yang begitu deras. Raja Bandi pun kini jadi tak berkutik. Sebelum akhirnya ia hanya bisa pasrah menahan tebasan yang terus menimpa tubuhnya. Tebasan itu pun semakin intens dan gila. Lapisan gas racun yang ia keluarkan seakan tak ada gunanya. Tebasan itu terus menggempur tubuhnya. Tebasan itu pun dengan cepat menggores tubuh Raja Bandi. Dan tak berhenti di situ, Raja Gila kini melesat maju, membuat Raja Bandi pun kaget. Dan terpaksa, ia pun menjatuhkan tubuhnya ke belakang agar tak terpotong oleh Raja Gila. Raja Bandi yang kesal segera mengeluarkan kekuatan racun yang lebih dahsyat. Seketika muncul gumpalan racun yang menyebar kemana-mana. Racun itu dengan cepat menutupi area itu. Para pasukan Raja Gila pun jadi panik dan berlarian. Tapi naas, karena kini muncul serangga-serangga yang dengan cepat mengerubungi sebagian pasukan Raja Gila. Racun ini dengan cepat menyebar ke aliran darah siapapun yang tergigit. Dan jika Asura mengaktifkan Dewa Perang, maka racun itu justru menjadi semakin kuat menjangkiti tubuh dan membunuh.
Beberapa pasukan Raja Gila yang terkena racun pun jelas langsung tewas dengan racun ini. Tapi target utama Raja Bandi tetaplah Raja Gila. Sekilas terlihat Raja Gila pun memutar tubuhnya, berusaha untuk menghalau racun itu. Gas racun itu sangat tebal, para penonton sampai tak bisa melihat kondisi Raja Gila di dalam. Para dewa yang melihatnya pun jadi takjub dengan kengerian serangan Raja Bandi ini. Di tengah area, Raja Gila terus melayangkan pedangnya ke segala arah. Sementara serangga kecil dan berjumlah banyak segera mengerubung dan menggigit tubuh Raja Gila. Raja Gila pun tak peduli dan terus menggerakkan pedangnya. Ia pun terus mengerahkan kekuatannya. Hal itu membuat gas racun itu menjadi pusaran seperti tornado. Gas racun yang berwarna biru pekat kini perlahan memerah dan pudar, hingga akhirnya perlahan menghilang, terlahap oleh jiwa tempur Raja Gila. Raja Gila pun kini tampak tertunduk. Racun Raja Bandi benar-benar telah merasuk ke dalam tubuh Raja Gila. Retakan-retakan hitam dengan jumlah yang sangat banyak muncul di tubuhnya, disertai asap hitam yang pekat. Racun itu tampaknya benar-benar akan membunuh Raja Gila. Tapi segera jantung Raja Gila mulai terpompa dan terbakar. Dan bisa ditebak guys, Raja Gila pun dengan cepat bangkit dengan kekuatan api jiwa tempur yang jauh lebih kuat dan membara. Pemandangan ini seketika mengejutkan seluruh penonton, terutama Raja Bandi. Ia tak menyangka bahkan racun dosis tingginya gagal membunuh Raja Gila. Raja Gila yang telah terbakar amarahnya pun segera melesat untuk menyerang. Raja Bandi pun segera waspada. Ia pun dengan cepat mengeluarkan kekuatan sayap racunnya, di mana sayap yang lebar itu dengan cepat menembaki Raja Gila dengan pisau racun yang memadat dengan deras. Tapi jelas Raja Gila tak menyerah untuk terus berusaha menggempur Raja Bandi. Raja Bandi pun kini jadi sangat kesal. Ia pun terbang ke atas. Ia pun tak ragu untuk mengeluarkan jurus ultinya. Sayap racunnya pun kini dengan cepat membesar. Sayap itu segera mengeluarkan pisau-pisau racun yang sangat banyak dan menembak ke bawah. Serangan ini juga mengenai beberapa pasukan Raja Gila. Racun itu dengan cepat melelehkan siapapun yang terkena. Raja Gila pun segera berlarian untuk menghindarinya. Walaupun beberapa pisau itu menggores tubuhnya, ia pun jadi tambah marah. Raja Gila pun segera mengerahkan kekuatannya. Seketika kini muncul bola ungu yang perlahan-lahan membesar dan menjulang ke langit. Kekuatan itu segera mengikis ribuan pisau yang dilayangkan Raja Bandi. Kekuatan Raja Gila kini meningkat dengan sangat drastis. Seluruh penonton pun jadi takjub dengan kekuatan Raja Gila ini. Raja Gila kini dengan liar segera terbang ke atas sambil memutar tubuhnya. Segera ia pun meluncur deras ke arah Raja Bandi sambil mengangkat kedua pedangnya. Dan kali ini Raja Gila benar-benar melumpuhkan Raja Bandi. Raja Bandi pun hanya bisa terbaring di atas genteng dengan luka yang parah. Jelas hal itu sangat mengejutkan rakyat Raja Bandi. Mereka tak menyangka rajanya kini benar-benar kalah. Raja Gila pun kini berdiri di hadapan Raja Bandi. Ia pun mengakui kalau Raja Bandi begitu kuat. Tapi ia mengaku kesal karena Raja Bandi telah meremehkan tekadnya untuk merubah Asura. Raja Gila pun menegaskan kepada Raja Bandi kalau Raja Bandi tak akan mati sendirian, karena dua raja lainnya akan segera menyusul sebelum ia benar-benar memotong kepala Raja Bandi Asura. Hal itu langsung disambut oleh teriakan-teriakan dari pasukan Raja Gila. Mereka sangat bangga dengan kemenangan rajanya ini. Sementara pasukan Raja Bandi pun kini jadi kebingungan. Mereka harus bagaimana ketika rajanya kini benar-benar telah mati. Melihat hal itu, Nona Huji pun segera menghampiri mereka. Sambil mengangkat tangannya, ia pun mengatakan bahwa para prajurit suku Kepahitan, mulai saat ini Raja Gila akan menjadi raja baru mereka. Karena Raja Gila akan memimpin semua Asura untuk menciptakan Asura yang baru. Hal itu segera disambut oleh para prajurit Kepahitan, karena Asura akan mengikuti raja yang paling kuat dengan tanpa syarat. Mereka pun kini dengan kompak meneriaki Raja Gila, yaitu raja baru mereka. Dan kini salah satu prajurit surga pun segera melaporkan kemenangan Raja Gila ini kepada Kaisar. Kaisar Sitian yang mendengarnya pun cukup lega, karena jelas ini adalah kondisi yang semakin membaik. Jenderal Timur di situ pun cukup terkejut dengan Raja Gila yang mampu mengalahkan Raja Bandi dalam waktu sesingkat ini. Ia pun jadi merasa beruntung karena Raja Gila lah yang menjadi sekutu surga. Sedangkan Jenderal Barat pun masih saja seudon dengan Asura. Ia percaya kalau Asura cepat atau lambat akan menyerang surga, sehingga belum terlambat jika saat ini surga segera bertindak.
Kaisar Sitian pun segera meyakinkan agar Jenderal Botak itu optimis. Setidaknya saat ini keadaan telah jauh membaik. Sementara Dewa Sasin pun segera meredam ketakutan Jenderal Barat karena dia telah mengerahkan sekelompok prajurit elit di area belakang untuk berjaga-jaga. Tata Kata pun memuji dengan tindakan Dewa Sasin yang sangat teliti ini. Tapi ia pun lalu mengingatkan bahwa Raja Asura Karakanta yang akan dilawan Raja Gila berikutnya kekuatannya lebih kuat. Di sisi lain, saat ini Raja Karakanta dan pasukannya mulai menerobos tembok emas. Tapi saat mereka akan menghabisi prajurit penjaga di situ, tiba-tiba saja pasukan Raja Gila pun datang. Jelas hal itu cukup mengejutkan Raja Karakanta. Dia pun segera tahu bahwa Raja Gila juga telah membunuh Raja Bandi Asura sebelumnya. Nona Uji pun segera menyerukan para Asura untuk minggir karena ini adalah medan duel raja. Raja Karakanta pun kini menunjuk Raja Gila yang menyangka bahwa Raja Gila telah menjadi antek dewa. Raja Gila pun segera menyahut kalau apa yang dilakukannya ini tak ada hubungannya dengan para dewa, akan tetapi demi masa depan Asura. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.